Hai, selamat datang kembali di channel horor Trichandra. Dan kali ini, aku akan bahas sebuah teori konspirasi tentang seorang musisi terkenal bernama Robert Johnson. Yang mana, di balik kesuksesannya itu, ada sesuatu yang hitam. Robert Johnson dikatakan menjual jiwanya kepada iblis. Dan walaupun cerita ini udah menyebar, banyak banget orang yang tahu, tapi tidak sedikit dari mereka yang menyangkal akan hal itu. Apalagi nih, dengan para fans beratnya Robert Johnson, itu mereka nggak ada yang percaya. Walaupun pada kenyataannya banyak banget bukti kalau Robert Johnson ini memang melakukan perjanjian dengan iblis. Musisi yang terkenal di era 1930-an ini punya skill main gitar yang fantastis banget guys, bener-bener wow gitu. Dan yang membuat janggal itu emang pas pertama kali dia terjun ke dunia musik itu gak ada yang fantastis gitu. Main gitarnya dia tuh biasa aja gitu. Bahkan nih, dia tuh sempat gagal saat mempresentasikan bermain gitarnya kepada seorang musisi terkenal yang saat itu diidolakan sama Robert Johnson, yaitu namanya Son House. Nah, dari kegagalannya ini, Johnson tuh sempat menghilang secara misterius gitu, gengs. Entah kemana, dia tuh tiba-tiba ngelalap aja gitu. Bahkan nih, keluarganya ini bilang kalau Robert Johnson dinyatakan hilang. Dan setelah 6 bulan berlalu, Robert Johnson kembali ke tempat tinggalnya dengan skill main gitar yang tiba-tiba aja meningkat, sehingga membuat namanya melejit bahkan dikenang hingga saat ini gitu. Dan di sini mulailah timbul teori konspirasi di mana Robert Johnson melakukan perjanjian atau meminta bantuan iblis demi mendapatkan kepopulerannya, gengs. Ada yang bilang juga kalau Johnson itu emang sengaja mengasingkan diri selama 6 bulan, itu dia tuh hanya bermain gitar gitu, fokus aja gitu belajar. Dan ada juga yang mengatakan kalau dia tuh belajar sama seorang musisi yang bernama Isaiah Haji Marwan. Tapi banyak juga orang yang membantah karena banyak banget bukti kalau Johnson ini bersekutu gitu. Sebelum kita bahas tentang bukti-buktinya, aku pengen kalian tahu siapa sebenarnya Robert Johnson itu. Nama lengkapnya adalah Robert Larry Johnson, lahir pada 8 Mei tahun 1911 di daerah Hazlehurst, Mississippi, Amerika Serikat. Dan sejak kecil, Robert Johnson itu udah seneng banget gitu sama musik, gengs. Emang udah kelihatan gitu bakatnya dia tuh di situ gitu. Dan hal itu juga didukung penuh oleh ibu dan ayah tirinya, gengs. Jadi benar-benar diarahkan lah gitu. Dan singkat cerita nih, ketika Robert Johnson ini mulai tumbuh dewasa, dia bertemu dengan 2 orang musisi beraliran Delta Blues yang bernama Son House dan Willie Brown. Dari pertemuannya itu, akhirnya nih 2 orang tersebut itu menjadi mentor atau menjadi guru musiknya si Robert Johnson. Dan semenjak saat itu, karena dia tuh cinta banget sama musik dan dia tuh ingin mempelajari musik lebih dalam lagi, akhirnya kemanapun Son House pergi, itu dia pasti ikut, gengs. Dan di saat itu, karena relasinya udah banyak, dia juga tidak jarang ikut dengan musisi-musisi lain yang terkadang tampil di kota-kota kecil yang ada di daerah Mississippi. Tujuannya ya pengen belajar aja gitu. Dan untuk mengasah kemampuan musiknya, dia itu sampai rela menjadi musisi jalanan ya untuk mencari uang jajan tambahan lah gitu. Setelah mental dan skillnya terasah, dia akhirnya bagus dalam bernyanyi, bermain gitar, sampai bisa menulis lirik lagunya sendiri yang kebanyakan bercerita tentang kehidupan pribadinya. Terus gimana nih masalah misteri perjanjian dengan iblisnya gitu? Oke, sekarang aku bakalan bahas misteri dan juga bukti yang memperkuat jika Robert Johnson itu benar-benar melakukan hal itu, guys. Cerita mengatakan jika Robert Johnson itu sudah menjual jiwanya kepada iblis. Dan karena perjanjian tersebut, dia menjadi seorang musisi yang sangat berpengaruh di dunia. Jadi, asumsi ini atau cerita ini itu berawal dari kecurigaan orang-orang atas kemahiran Robert Johnson dalam memainkan gitar gitu. Yang mana dikatakan bakatnya dia itu enggak sama seperti manusia pada umumnya gitu. Jadi emang di luar batas wajar gitu. Peningkatannya itu cukup pesat dan terlihat benar-benar menakjubkan gitu. Jadi, semua ini bermula ketika Robert Johnson sedang mendapat sebuah pekerjaan di kota Yazoo, Mississippi dan kota Beulah yang terletak di Dakota Utara. Dan di situ bertepatan ketika dia akan kembali ke kota Helena, Montana di bulan Oktober. Robert Johnson di saat itu sedang berjalan kaki membawa gitar di tangannya sambil memikirkan perkataan dari mentornya yaitu Son House. Yang mana Son House ini berkata kalau Robert ini membuat orang-orang menjadi gila karena mendengarkan dia bermain gitar. Nah di saat itu Robert ini menyusuri
menyusuri sebuah jalan yang sepi dan disertai dengan lolongan anjing. Walaupun kondisinya itu cukup sepi, Robert sama sekali tidak merasa takut. Di saat itu, otaknya tuh masih memikirkan atau mengingat perkataan dari Sonhos tadi, gengs. Lalu, tanpa terasa, Robert Johnson ini tiba di sebuah persimpangan jalan, dan di sana dia bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di pinggir jalan tepat di atas sebatang kayu. Dari wujudnya nih, si pria tersebut itu dideskripsikan berbadan tinggi besar dan berkulit hitam. Lalu tiba-tiba pria misterius tersebut berkata kepada Robert Johnson, "Kamu terlambat, Robert Johnson." Lalu setelah mendengarkan perkataan tersebut, Robert Johnson pun langsung berlutut nih sama orang tersebut. Jadi kondisinya tuh kayak di dalam mimpi gitu, gengs. Dan tiba-tiba Robert Johnson ini berkata lagi gitu, "Ya, mungkin aja enggak, mungkin belum terlambat," kata dia. Lalu, pria misterius itu langsung mendekati Robert Johnson dan seketika dia berkata tepat di telinganya, "Kamu ingin melempar gitar yang kamu pegang ke dalam parit dan kembali ke Robinson Pell dan bermain harpa bersama dengan Willie Brown dan juga Sonhos. Karena kamu hanyalah pemain gitar seperti kebanyakan orang. Atau kamu ingin bisa bermain gitar seperti tidak ada yang pernah memainkan sebelumnya." Jadi di saat itu, orang besar ini tuh memberikan sebuah pilihan dan bertanya gitu sama si Robert Johnson. Lalu dia tanya lagi, "Kamu ingin membuat suara yang belum pernah didengarkan oleh orang lain sebelumnya? Kamu ingin menjadi seorang King of Delta Blues dan mendapatkan semua whisky serta wanita yang kamu inginkan?" Lalu ketika Robert Johnson ini mendengar pertanyaan tersebut, Robert pun menjawab, "Banyak whisky dan wanita, manusia iblis." Dan ternyata di saat itu Robert Johnson itu sedang berbicara langsung dengan sosok iblis yang berwujud manusia. Tidak lama setelah percakapan dia dengan sosok itu, tiba-tiba terdengar lolongan anjing, yang mana lolongan ini sangat panjang dan lama. Saat itu Robert merasa anjing ini tuh adalah anjing gila karena ya lolongannya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Lalu tiba-tiba sosok iblis ini tuh ngomong lagi dan dia bilang nih, gengs, "Anjing itu milikku. Dia tidak gila. Dia punya the blues dan aku mendapatkan jiwanya di tanganku." Dan kurang lebih kalimatnya kayak gitu. Di saat yang bersamaan, Robert yang merasa seperti di dalam mimpi ini dan sekaligus memiliki ambisi untuk menjadi seorang musisi blues terkenal. Tanpa berpikir panjang, dia pun berkata kepada sosok iblis ini. Dia bilang, dia menginginkan suara anjing tersebut dan menanyakan di mana dia harus membuat perjanjiannya. Dan di saat itu, iblis ini mengkonfirmasi bahwa Robert Johnson mau mengikuti apa yang si iblis ini inginkan, asalkan dia mendapatkan imbalan yang setimpal, yaitu menjadi musisi terkenal. Lalu kemudian, iblis ini pun meminta Robert untuk terus berjalan ke arah utara. Namun di saat itu, sebelum Robert Johnson ini berjalan, sosok iblis itu berkata, "Kamu harus siap menerima segala konsekuensinya." Dan di saat itu, tentu aja nih, Robert ini yang memang tujuannya udah pengen banget jadi orang terkenal, dia pun akhirnya menyetujui apapun konsekuensi yang akan dia hadapi. Kemudian Robert Johnson ini langsung meminta beberapa instruksi dari sosok iblis ini. Lalu setelah diberikannya instruksi, di akhir pertemuan itu, iblis tersebut mengatakan kalau tangan kirinya akan selamanya melingkari jiwa Robert dan musik yang dihasilkan dari tangan Robert tersebut akan menguasai semua orang saat orang-orang tersebut mendengar musik yang dimainkan oleh tangan Robert. Namun ada satu hal konsekuensi yang harus dihadapi oleh Robert, adalah selamanya jiwanya ini akan menjadi milik iblis. Nah, kurang lebih kayak gitu, gengs, ceritanya. Ya mungkin cerita ini tuh terdengar sedikit tidak nyata atau kayak dongeng gitu. Dan aku juga nggak memaksa kalian untuk percaya akan hal ini gitu. Namun sebagian besar dari fansnya Robert Johnson ini itu mempercayai cerita ini. Karena ada beberapa bukti yang cukup mirip yang mengarah kepada persimpangan jalan yang ada di dalam cerita tersebut. Orang-orang percaya persimpangan jalan yang ada dalam cerita tersebut itu berada di daerah Clarksdale, tepat di mana Highway 49 bersinggungan dengan Highway 61. Nah, jadi dari kisah ini itu berada di lokasi tersebut. Tapi ada juga yang percaya kalau persimpangan jalan yang dimaksud dalam cerita itu berada di ujung selatan Rosedale yang menghubungkan Highway 8 dan Highway 1. Dan persimpangan jalan Rosedale ini merupakan saksi bisu lahirnya Delta Blues yang menjadi ciri khas musik dari Robert Johnson. Nah, makanya nih, jalan tersebut dipercaya adalah lokasi tepat di mana Robert Johnson ini melakukan perjanjian dengan sosok iblis tersebut. Tapi di sisi lain ya, tidak sedikit juga orang yang percaya bahwa cerita perjanjian Robert Johnson dengan iblis ini itu hanyalah sebuah mitos belaka. Hal ini didasari
pada bagaimana situasi sosial pada saat itu, gengs, dan pada zaman itu gitu. Nah, jadi kenapa Robert Johnson ini malah dikaitkan dengan sosok iblis gitu? Itu semua karena genre yang dia bawakan itu genrenya itu blues. Yang mana musik blues ini itu sangat melekat dengan kulit hitam, dengan orang kulit hitam. Dan seperti yang kita tahu, di masa itu kan rasis banget gitu. Musisi-musisi kulit hitam yang membawakan lagu blues itu pasti akan dikait-kaitkan dengan ilmu hitam atau dengan ilmu gaib gitu. Jadi semacam lirik-lirik mereka itu seperti pemujaan-pemujaan dan dianggap satanisme. Jadi saat itu orang kulit hitam termasuk dengan Robert Johnson bermain musik blues itu karena memiliki ilmu hitam alias ilmu gaib gitu. Dan asumsi ini itu didetail dengan banyaknya judul lagu yang mengandung unsur satanisme. Nah, seperti Me and the Devil Blues dan masih banyak lagi gitu. Dan di sisi lainnya kita tahu bersama pada awal perjalanan musik dan karirnya Robert Johnson ini bisa dikatakan biasa-biasa aja. Tapi entah gimana caranya karir Robert ini tuh malah meningkat dengan pesat gitu. Dan di saat itu orang-orang itu malah mencurigai dia karena peningkatan karirnya gitu, yang benar-benar secara mendadak gitu. Makanya dia dikait-kaitkan dengan satanisme dan dianggap membuat perjanjian dengan iblis. Dan karena hal itu banyak juga orang yang cemburu, banyak yang jealous sama dia gitu, iri, sampai pada akhirnya untuk melampiaskan rasa kecemburuannya itu mulailah dibuat rumor yang mengatakan kalau dia menjual jiwanya kepada iblis. Tapi saat itu Robert Johnson malah tidak menyangkal akan hal itu, gengs. Dia di saat itu ya semacam menerima gitu, seolah-olah hal itu benar-benar terjadi, sehingga orang semakin percaya kalau dia itu benar-benar menyembah iblis gitu. Dan kalau kita berbicara tentang musisi-musisi yang menjual jiwanya kepada iblis, membuat perjanjian dengan iblis, itu bertanya udah banyak banget ya kan, udah menyebar lah gitu. Apalagi tuh musisi-musisi modern kayak sekarang gitu kan, misalnya Rihanna, Lady Gaga, itu udah menjadi rahasia umum bahwa mereka itu emang penyembah iblis gitu. Dan selain daripada itu, masih banyak banget musisi-musisi lain, begitu juga Robert Johnson. Pada akhirnya, Robert Johnson pun meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus tahun 1938 di umurnya yang masih sangat muda, yaitu 27 tahun. Dan lagi-lagi nih ya, meninggalnya dia di umur 27 tahun ini itu menambah bukti lagi bahwa dia ini adalah bagian dari satanisme atau ia melakukan pemujaan lah gitu. Karena memang nih ada sebuah teori konspirasi tentang Club 27 atau Club 27, yaitu istilah yang merujuk kepada banyaknya musisi-musisi terkenal atau artis-artis populer yang meninggal di usia 27 tahun. Dan itu menjadi sebuah misteri sampai saat ini gitu. Banyak yang mengatakan musisi-musisi yang meninggal di umur 27 tahun ini itu sebenarnya mereka itu meninggal karena adanya sebuah perjanjian. Kalau di kita itu tumbal kayaknya ya, kayak gitu. Dan yang mana mereka itu semasa hidup itu akan dibuat bahagia, akan dibuat terkenal, tapi umur mereka tuh nggak bakal lama gitu, nggak nyampe lah, nggak lebih dari 27 tahun. Salah satunya terjadi kepada Robert Johnson dan musisi-musisi lain yang dianggap sebagian dari Club 27 ini. Dan diantaranya adalah Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones, itu pendiri Rolling Stone. Ya, pendiri Rolling Stone ya, Brian Jones, dan masih banyak lagi lah gitu. Dan meninggalnya Robert Johnson ini itu tidak lepas dari rumor di mana penyebab meninggalnya Robert Johnson itu gak jelas. Gak ada yang tahu apa penyebab aslinya gitu. Sampai-sampai nih media tuh gak ada yang dikasih tahu di mana letak pasti makam Robert Johnson. Bahkan menurut kabar setidaknya ada 3 titik makam, ada 3 titik batu nisan yang bertuliskan namanya gengs. Kok bisa ya, banyak banget ya kan. Dan diduga nih makam-makam itu dibuat oleh para fansnya Robert Johnson. Jadi sengaja lah mereka buat batu nisan yang menambahkan Robert Johnson gitu. Dan tentu saja apa yang mereka lakukan itu bukan tanpa alasan. Itu karena kita semua nggak tahu di mana sebenarnya makam Robert Johnson. Gitu gengs. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah kalian percaya dengan rumor tersebut? Atau mungkin malah sebaliknya? Dan terlepas dari rumor apapun yang dituduhkan terhadap Robert Johnson, tetap aja nih, dia itu adalah musisi yang berpengaruh dan sosoknya tidak dapat dipisahkan dari musik blues. Gimana menurut kalian gengs? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, silakan tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. And see you in the next video. Bye.